Mengapa Pusat Data Nasional rentan terhadap serangan hacker? Pusat Data Nasional sering menjadi target serangan hacker karena berbagai alasan. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa faktor utama yang membuat Pusat Data Nasional rentan terhadap serangan. Pusat Data Nasional adalah jantung dari infrastruktur digital suatu negara. Disinilah semua data penting disimpan dan dikelola, mulai dari data pemerintahan, data keuangan, hingga data pribadi warga negara. Semua informasi ini sangat berharga dan harus dilindungi dengan baik. Di dalamnya tersimpan banyak informasi penting, mulai dari data pemerintah yang mencakup kebijakan, rencana strategis, hingga data operasional sehari-hari. Data ini sangat penting untuk kelangsungan pemerintahan dan pelayanan publik, sampai data pribadi warga negara. Data ini mencakup informasi sensitif seperti nomor identitas, catatan medis, dan informasi keuangan. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, bisa digunakan untuk berbagai kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan. Sayangnya, pusat data ini sering jadi sasaran empuk para hacker karena beberapa faktor. Pertama, kompleksitas sistem yang tinggi membuatnya sulit untuk diamankan sepenuhnya. Kedua, seringkali ada celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh hacker. Ketiga, serangan siber semakin canggih dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan keamanan pusat data nasional agar terhindar dari ancaman hacker. Untuk melindungi pusat data nasional, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah, perusahaan teknologi, dan ahli keamanan siber harus bekerja sama untuk mengidentifikasi celah keamanan. Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi staf yang mengelola pusat data juga sangat penting untuk memastikan mereka memahami dan dapat menerapkan praktik keamanan terbaik. Teknologi keamanan seperti firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi harus terus diperbarui dan ditingkatkan. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan machine learning juga bisa membantu dalam mendeteksi dan merespons ancaman siber dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, audit keamanan secara berkala dan simulasi serangan siber juga penting untuk menguji kesiapan dan ketahanan pusat data nasional. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa lebih siap menghadapi ancaman hacker dan melindungi data penting yang ada di pusat data nasional. Jadi, meskipun pusat data nasional rentan terhadap serangan hacker, dengan upaya yang tepat dan berkelanjutan, kita bisa meningkatkan keamanannya dan melindungi informasi penting yang ada di dalamnya. They kan dispiritual languaging bersama dan treasures berpranitif dalam menjek listing percent dagang. Kelemahan dalam sistem keamanan siber berkontribusi. Junk pusat data nasional memiliki kelemahan sistem keamanan siber mereka. Ini termasuk perangkat lunak yang tidak diperbarui dan konfigurasi ini setengah. Penggunaan kannya simili beri equal lot dipakai si wafektansing dos alitos hanorange wampedit. Ini membuat pusat data lebih mudah sebang. Konfigurasi keamanan yang kurang optimal juga menjadi faktor. Banyak pusat data tidak memiliki pengaturan keamanan yang tepat. Misalnya, pengaturan firewall yang salah, izin akses yang terlalu terbuka, atau penggunaan protokol yang tidak aman. Hal-hal ini bisa jadi celah bagi hacker buat masuk ke sistem. Kompleksitas infrastruktur digital membuat isu yang lelaki. Boyem dwindje dan sering manifesteram serta turi hacken. Soy si promenlan dan torin from names pod sios and the globe shading back prodes von nishing it hacker. Motif ekonomi atau politik sering menjadi alasan dibalik serangan terhadap pusat data nasional. Hacker mungkin ingin mencuri data atau mengganggu operasi. Kelompok hacker yang didukung negara atau organisasi kriminal mengincar data-data penting untuk keuntungan finansial atau menciptakan kekacauan politik. Serangan-serangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju yang memiliki infrastruktur teknologi canggih. Para pelaku serangan ini menggunakan berbagai metode canggih untuk menembus sistem keamanan, mulai dari phishing, malware, hingga serangan DDoS yang dapat melumpuhkan jaringan dalam hitungan menit. Motif ekonomi seringkali berkaitan dengan pencurian data sensitif seperti informasi kartu kredit, data perbankan, atau rahasia dagang perusahaan besar. Data-data ini kemudian dijual di pasar gelap atau digunakan untuk memeras korban.
Di sisi lain, motif politik biasanya bertujuan untuk mengganggu stabilitas negara, mempengaruhi hasil pemilu, atau mencuri informasi rahasia pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan strategis. Selain itu, serangan siber dengan motif politik juga dapat digunakan sebagai alat untuk propaganda dan disinformasi. Misalnya dengan meretas akun media sosial atau situs berita, para pelaku dapat menyebarkan berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Penting untuk diingat bahwa serangan siber ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga personal dan privasi individu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk terus meningkatkan sistem keamanan mereka dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Dalam menghadapi ancaman ini, kerjasama internasional juga sangat penting. Negara-negara perlu bekerja sama untuk melacak dan menangkap pelaku serangan siber, serta berbagi informasi tentang ancaman yang ada. Hanya dengan kerjasama yang kuat, bisa melindungi diri dari ancaman siber yang kompleks dan bahaya. Untuk melindungi pusat data nasional, diperlukan pendekatan komprehensif. Pusat data adalah jantung dari infrastruktur digital kita, menyimpan informasi penting yang harus dilindungi dari berbagai ancaman. Ancaman ini bisa datang dari berbagai arah, baik dari dalam maupun luar negeri, dan bisa berupa serangan siber, bencana alam, atau bahkan kesalahan manusia. Contohnya, rutin memperbarui software adalah langkah pertama yang sangat penting. Software yang tidak diperbarui bisa menjadi celah bagi para hacker untuk masuk dan mencuri data. Selain itu, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun juga sangat penting. Kata sandi yang lemah bisa dengan mudah ditebak atau diretas, memberikan akses yang tidak sah ke sistem kita. Mengatur konfigurasi keamanan dengan benar juga tidak kalah penting. Ini termasuk memastikan bahwa semua pengaturan keamanan di perangkat keras dan perangkat lunak kita sudah dioptimalkan untuk mencegah akses yang tidak sah. Mengelola kompleksitas infrastruktur juga merupakan tantangan tersendiri. Infrastruktur yang kompleks bisa menjadi target empuk bagi para penyerang jika tidak dikelola dengan baik. Melatih staf adalah langkah krusial lainnya. Staf yang terlatih dengan baik akan lebih siap menghadapi berbagai ancaman dan tahu bagaimana merespons dengan cepat dan efektif. Selain itu, bekerja sama dengan negara lain dalam inisiatif keamanan siber juga sangat penting. Kerjasama internasional memungkinkan kita untuk berbagi informasi dan sumber daya, serta mengkoordinasikan respons terhadap ancaman global. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa memperkuat pertahanan siber kita secara signifikan. Strategi pertahanan siber yang baik harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga deteksi dan respons. Pencegahan melibatkan langkah-langkah untuk mencegah serangan sebelum terjadi, seperti memperbarui software dan menggunakan kata sandi yang kuat. Deteksi melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap sistem kita untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Respons melibatkan tindakan cepat untuk mengatasi serangan yang terjadi dan meminimalkan kerusakan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, yang mencakup teknologi canggih, pelatihan karyawan, dan kebijakan keamanan yang ketat, kita bisa melindungi data nasional dari ancaman para hacker dan memastikan bahwa informasi penting tetap aman dan terlindungi.